Shalom Youth, kembali lagi bersama saya di 3S Sharing Senin Singkat. Kali ini saya akan membawakan sebuah renungan yang sederhana, yaitu tentang jangan lupa. Tentu saja yang namanya lupa bukan hal yang baik ya teman-teman. Apapun itu bentuknya, lupa naruh kunci, lupa matiin lampu, tentu saja yang namanya lupa bukan hal yang baik. Tapi dari semua contoh yang disebutkan, lupa yang paling berbahaya itu adalah ketika kita melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kali ini kita akan mau belajar dari ke-10 orang kusta yang dicatat Alkitab dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai 19. Demikian firman Tuhan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dari ke-10 orang yang mengalami mujizat kesembuhan, hanya satu yang kembali kepada Yesus dan mengucap syukur. Kita bisa bilang 9 orang lain ini adalah orang yang nggak tahu diri ya, karena udah dibantu nggak mau berterima kasih. Tapi ada satu orang yang berbalik kepada Yesus dan bersyukur. Di ayat yang ke-19 Alkitab mencatat, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dia mendapat berkat yang lebih besar daripada teman-temannya, yaitu keselamatan. Keselamatan ini adalah sesuatu yang lebih besar dan jauh lebih berharga pada mujizat yang dialaminya dan dari berkat-berkat lainnya, dari uang, dari tahta, dari kesembuhan. Berkat-berkat seperti itu adalah berkat-berkat yang umum yang bisa didapatkan oleh orang yang tidak percaya sekalipun. Tuhan menciptakan bumi dan matahari dinikmati oleh semua kalangan, bukan cuma orang percaya. Banyak juga orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi mereka juga diberkati secara finansial. Dan orang yang sakit pun, ketika orang itu tidak percaya kepada Tuhan, dia berobat ke rumah sakit, mereka pun mengalami kesembuhan. Bahkan orang percaya pun ada yang sakit dan sudah berdoa tapi tidak disembuhkan. Alkitab mencatat contohnya adalah Paulus, seorang rasul dan hamba Tuhan yang hebat, luar biasa. Ketika mendoakan orang sakit, orang-orang yang sakit pun disembuhkan. Alkitab mencatat Paulus mempunyai penyakit duri di dalam daging dengan penafiran berbagai macam. Tapi ketika Paulus berdoa 3 kali, Tuhan tidak menyembuhkannya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, "Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Kasih Tuhan yang terbesar adalah ketika ia memberikan anaknya Yesus untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Itu adalah sebuah kasih karunia yang tiada ternilai harganya dan jauh lebih besar dari apapun. Kadang kita melupakan kasih kebaikan Tuhan ini ketika kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita. Entah itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah dengan teman-teman kita, masalah pendidikan. Masalah-masalah yang kita hadapi seringkali membuat iman kita menjadi lemah dan menyalahkan Tuhan. Dan kita melupakan kasih Tuhan yang begitu besar. Kita sering bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa ekonomiku sulit? Tuhan, mengapa aku sakit ini, sakit itu? Tuhan, mengapa keluargaku tidak harmonis? Tuhan, kenapa orang tuaku bercerai?" Dan kita harus tahu bahwa Tuhan menempatkan kita dalam keluarga kita adalah proses yang paling tepat untuk kita belajar menemukan Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kala Tuhan mengizinkan kesusahan-kesusahan terjadi, permasalahan-permasalahan terjadi untuk menyatakan kuasanya, karena dalam kelemahanlah kuasanya menjadi sempurna. Dalam permasalahan, penderitaan, kesakitan yang kita alami, kita bisa berproses, bertumbuh, belajar menemukan Tuhan dalam hidup kita, bahkan mengubah kita menjadi lebih baik. Namun seringkali kita seakan lupa kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan selama kita hidup. Ketika kita sedang mengalami masa-masa yang sulit ini, apalagi kasih karunia terbesar yaitu keselamatan yang Tuhan beri. Itulah berkat kasih karunia terbesar dari Tuhan untuk kita manusia. Jadi kita nggak boleh lupa akan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan beri, terutama keselamatan yang hanya bisa diperoleh oleh kita orang-orang percaya. Kita harus hargai dan hormati ini. Jangan tukar keselamatan kita dengan hal-hal duniawi, apalagi dengan uang, dengan pekerjaan, dengan jodoh sekalipun. Orang-orang yang meninggalkan Yesus secara sadar adalah orang-orang yang bodoh. Jadi kali ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk mengingat kebaikan Tuhan, tidak melupakan kebaikan Tuhan. Percayalah dalam kesakitan, kesulitan, dan masalah yang kita hadapi,
Tuhan turut bekerja, Tuhan megang kita dan kita bisa menjadi lebih baik dari masalah-masalah yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati.